Halo Sobat KN, welcome back. KPKNL Jember, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Mau tahu cara daftar lelang di Lelang Go ID? Yuk, kita simak caranya. Pendaftaran lelang dapat dilakukan melalui komputer atau handphone. Yang pertama, buka website lelang.go.id. Klik daftar pada tampilan awal website lelang.go.id untuk memulai. Setelah memasuki website, lengkapi formulir pendaftaran. Yang pertama, isi nama sesuai yang tertera di KTP. Yang kedua, isi alamat email dan pastikan alamat email yang aktif. Yang ketiga, masukkan nomor handphone, juga pastikan nomor handphone yang aktif. Yang keempat, masukkan password minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Untuk yang terakhir, ulangi password untuk memastikan tidak salah ketik. Lalu, klik daftar akun saya. Pendaftaran akunmu sudah berhasil. Sekarang saatnya kamu menunggu email aktivasi akun. Cek email kamu dengan pengirim lelang DJKN Kementerian Keuangan dengan email lelang@kemenq.go.id. Setelah menerima email, klik aktifkan akun saya. Selamat, akun lelang kamu sudah aktif. Setelah membuat akun baru, masukkan alamat email dan password, lalu klik masuk. Kemudian, lengkapi dokumen persyaratan lelang, yaitu nomor rekening bank, KTP, dan NPWP. Untuk rekening bank, klik daftar rekening. Isi nama bank, nomor rekening, dan pemilik rekening, lalu klik simpan. Untuk KTP, klik data KTP baru. Isi bagan sesuai dengan data KTP. Untuk NPWP, klik data NPWP baru. Pilih KPKNL pemeriksa NPWP, isi nomor NPWP, lalu klik simpan. Persyaratan lelang sudah lengkap. Selamat mengikuti lelang. Setelah itu, pilih lot lelang dari KPKNL seluruh Indonesia. Kemudian, pilih objek lelang seperti rumah, alat elektronik, kendaraan, dan masih banyak lagi pilihan objek di Lelang Go ID. Setelah memilih objek dan kantor vertikal, klik ikut lelang, kemudian centang di status keikutsertaan lelang. Jika dokumen sudah lengkap, bisa menyetorkan jaminan uang berdasarkan petunjuk pembayaran di Lelang Go ID. Untuk setor jaminan penawaran, klik lihat petunjuk pembayaran. Pembayaran uang jaminan bisa dilakukan melalui teller bank, ATM, dan internet banking. Setelah menyetorkan jaminan uang, tunggu hasil verifikasi dari pegawai KPKNL agar dapat mengajukan penawaran lelang. Jangan lupa, bagi pengikut lelang terdapat bea lelang, yaitu sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Juga terdapat biaya permohonan lelang bagi pemohon lelang.
Selanjutnya, proses lelang. Pertama, open bidding dengan persyaratan sudah menyetor uang jaminan, status uang jaminan diterima, status peserta lolos, dan yang terakhir, penawaran dilakukan sebelum batas waktu berakhir. Setelah masuk, klik pada nama akun, kemudian klik lelang saya, lalu klik status lelang. Pilih lelang yang diikuti dengan status uang jaminan diterima dan status peserta lolos, lalu klik lihat detail. Klik kirim penawaran bid. Masukkan penawaran dan password akun, lalu lihat penawaran tertinggi saat ini. Lakukan penawaran sesuai batas waktu yang ditentukan untuk mengetahui hasil akhir pemenang lelang. Kedua, close bidding. Persyaratan close bidding, yang pertama, sudah menyetor uang jaminan. Yang kedua, status uang jaminan diterima. Yang ketiga, status peserta lolos. Yang keempat, penawaran dilakukan sebelum batas waktu berakhir. Setelah masuk, klik nama akun, kemudian klik lelang saya, lalu klik status lelang. Pilih lelang yang diikuti dengan status uang jaminan diterima dan status peserta lolos, lalu klik lihat detail. Klik kirim penawaran bid. Isi nominal uang penawaran, lalu klik kirim penawaran. Cek kembali nilai penawaran dan pastikan sudah selesai. Kemudian isi password, lalu klik kirim penawaran. Akan muncul tampilan berhasil. Ingat, cek nilai penawaran dan pastikan sudah selesai. Setelah mengirim penawaran, Lelang Go ID akan mengirimkan email yang menyatakan penawaran Anda telah diterima. Ayo ikut lelang! Daftar, tawar, menang! Bagi pemenang lelang, terdapat standar prosedur operasi layanan unggulan sebelum menerima objek lelang. Pelayanan pemberian kutipan risalah lelang dan dokumen kepemilikan barang. Pemenang lelang mengajukan permohonan kutipan risalah lelang dengan mencantumkan dokumen persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, asli kwitansi pembayaran harga lelang. Yang kedua, asli SSPD dan BPHT untuk objek berupa tanah atau bangunan. Yang ketiga, materai. Yang keempat, fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya. Yang terakhir, asli surat kuasa, foto identitas pemberi dan penerima kuasa jika dikuasakan. Kemudian, pejabat lelang bisa menerima dan meneliti dokumen persyaratan pendukung. Pejabat lelang akan membuat konsep kutipan risalah lelang dan menyiapkan dokumen kepemilikan barang untuk diajukan kepada seksi pelayanan lelang. Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan Lelang akan menerima konsep kutipan risalah lelang dan dokumen kepemilikan barang atau permintaan konsep surat pengantar. Pelaksana meneliti permintaan dan membuat konsep surat pengantar Kepala KPKNL. Kepala Seksi Pelayanan Lelang meneliti konsep kutipan risalah lelang dan dokumen kepemilikan barang, juga memaraf konsep surat pengantar Kepala KPKNL. Kemudian Kepala KPKNL meneliti dan menandatangani konsep kutipan atau surat pengantar. Pemenang lelang menerima surat pengantar atau dokumen kepemilikan barang dan kutipan risalah lelang. Hati-hati, penipuan berkedok lelang. Tips terhindar dari penipuan berkedok lelang. Yang pertama, jangan mudah tergiur.
dengan adanya penawaran hasil lelang dengan harga yang terlalu murah. Dengan memeriksa keabsahan dokumen dan mencurigai harga barang yang tidak rasional. Yang kedua, jangan panik. Biasanya pelaku melakukan aksinya melalui telepon dan mengaku sebagai petugas dari KPKNL. Jika mengalami hal tersebut, tetap tenang ya. Pastikan nomor yang dipakai adalah nomor resmi kantor, bukan nomor personal atau lainnya. KPKNL tidak pernah menawarkan barang lelang melalui telepon atau aplikasi obrolan. Informasi resmi tentang lelang dapat kalian cari di website lelang.go.id. Ingat ya, website bukan alamat blog. Yang ketiga, jangan transfer ke rekening pribadi. Biasanya, pelaku meminta melakukan transfer ke nomor rekening tertentu. Cek nomor rekening yang diberikan pelaku dan pastikan nomor rekening tujuan bukan atas nama perorangan. Pemungutan negara yang resmi dipungut menggunakan kode billing. Yang keempat, hubungi kantor KPKNL terdekat. Apabila mengalami modus penipuan, jangan ragu menghubungi kantor KPKNL terdekat. Nomor KPKNL Jember 0331 428758. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.